Pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal gonggongan anjing menimbulkan polemik. Ia diduga menyamakan suara dari toa masjid dengan suara gonggongan anjing. Hal ini disampaikannya kala ditanya soal aturan penggunaan pengeras suara yang dibuatnya. Ucapan Menak Yakut Khalil itu disampaikannya dalam sebuah acara di gedung daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Rabu 23 Februari. Saat itu Gus Yakut ditanya soal penggunaan toa masjid yang kini juga harus sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menak mengatakan membuat aturan soal pengeras suara atau toa masjid untuk mengatur suara yang keluar dari toa masjid atau musola agar tidak mengganggu sesama. Dalam pernyataannya, Menak mencontohkan suara tersebut dengan suara gonggongan anjing. Ia menyebut bahwa gonggongan anjing yang dilakukan secara bersamaan sudah pasti akan mengganggu orang lain. Hal ini kemudian menjadi contoh untuk pengeras suara di tempat ibadah yang berbunyi bersamaan, bahkan sampai 5 kali dalam satu hari. Menurutnya, suara azan yang didengar orang harus diatur dengan baik agar tidak mengganggu sesama manusia. Hal ini adalah bentuk toleransi pada umat agama lain yang tidak satu keyakinan. Seperti diketahui, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas telah menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini dibuat dengan tujuan menjaga persaudaraan dan sebagai bentuk toleransi sesama umat beragama. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya bermonolog gue. Kali ini saya akan membahas soal kasus hukum yang sangat akrab dengan saya. Di sini saya baca di berita online, Roy Suryo, polisi bilang Yakut tak menista agama soal azan dan anjing. Soal azan dan anjing. Polisi tolak laporan kasus dugaan penistaan agama Menak Gus Yakut Roy Suryo. Polisi tolak laporan Roy Suryo ke Menak Yakut soal gonggongan anjing. Polisi tolak laporan Roy Suryo soal Menak Yakut sebut toa masjid dan gonggongan anjing. Jadi sebenarnya gini, saya nggak mau menyerang siapa-siapa. Di sini saya hanya bicara soal hukum yang saya cukup paham ya, karena saya belajar hukum soal penistaan agama ini langsung dari Kapolri waktu itu. Pernah menjadi Kapolri, namanya Pak Tito Karnavian, pernah menjadi Kapolri. Sebelum menjadi Kapolri, beliau pernah menjadi Kanit Kamnek kalau nggak salah waktu itu ya, entah Kasat, entah Kanit Kamnek tahun 2005. Saya dilaporin polisi soal penistaan agama. Jadi waktu itu saya mendapat wejangan ya, bukan soal wejangan ya, mendapat kuliah sebenarnya, kuliah hukum dari Bapak Tito Karnavian. Beliau bicara seperti ini, seingat saya tahun 2005 ya, bahwa sebelum saya terusin, kita dengerin dulu beritanya ya. Unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Memang aksi unjuk rasa ini merupakan respon dari pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang sebelumnya memang ini menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Oke, kita terusin lagi. Jadi tahun 2005 Bapak Tito Karnavian yang sekarang sudah Jenderal Bintang 4, waktu itu belum. Waktu itu menangani kasus saya. Jadi saya dilaporkan menista agama. Lalu polisi menindaklanjuti kasusnya. Berbeda dengan
soal Gus Yakut ya, kan polisi tidak menindaklanjuti karena polisi berpikir bahwa ini adalah tidak menista agama. Jadi gini, bicara soal hukum itu memang mungkin ini nggak ada di kuliah ya, mungkin nggak ada di kuliah karena ini adalah soal teknis pelaksanaan tata cara melapor dan dilaporkan, bagaimana bisa menjadi perkara dan bagaimana tidak bisa menjadi perkara. Jadi sebenarnya kok soal kasus penistaan agama ini, menurut Bapak Tito Karnavian, Jenderal Tito Karnavian, waktu itu berbicara sama saya ya di Polda Metro Jaya, begini Mas Dhani, polisi itu tidak bisa menentukan apakah kasus ini bisa jalan atau tidak. Di sini poinnya penting gitu. Jadi polisi ini menurut Bapak Tito Karnavian itu tidak bisa menentukan bahwa kasus ini tidak dilanjut atau tidak, apalagi dalam waktu cepat ya. Ini kayaknya nggak pantas nih, ini kayaknya bukan gitu kan. Itu sebenarnya bukan polisi yang menentukan. Menurut Pak Tito Karnavian yang menentukan itu adalah MUI. Jadi harusnya polisi menerima laporan dulu. Ini yang saya alami ya. Saya alami ini bukan teori benar salah, tapi yang saya alami tahun 2005. Saya dilaporkan menista agama, polisi menerima laporan, polisi nggak boleh punya asumsi sendiri. Wah ini kayaknya nggak cocok nih, kayaknya nggak masuk nih kasusnya. Nggak jadi deh, gitu nggak bisa. Jadi polisi menurut Pak Tito Karnavian, kami begini Mas, kami menerima laporan, kami beritakan acara laporannya, lalu kami minta saksi ahli daripada MUI. Nah, MUI nanti menjawab melalui surat sebagai saksi ahli. Jadi satu-satunya saksi ahli pidana di kasus 156 ini adalah MUI. Jika MUI bilang ini tidak menista agama, maka polisi akan memberikan surat SP3, surat pemberhentian perkara, bahwa menurut saksi ahli kami dari MUI, itu juknisnya ya, juklaknya mungkin di kuliah hukum nggak ada, tapi pelaksanaan dan petunjuk teknisnya itu seperti itu, bahwa polisi harus minta surat dulu dari saksi ahli yaitu MUI, lalu MUI membalas. Menurut kami ini tidak menista agama. Baru polisi bisa bilang ke media atau menerbitkan surat SP3 ya, surat pemberhentian perkara, bahwa ini tidak bisa dilanjut gitu. Karena menurut saksi ahli kami MUI itu tidak dianggap tidak menista agama. Begitu. Jadi saya juga tahu apakah MUI sudah memberikan suratnya atau memberikan penilaiannya terhadap polisi bahwa ini tidak masuk di dalam KUHP 156 yang dianggap menista agama. Harusnya kalau memang MUI sebagai saksi ahli, Majelis Ulama Indonesia sebagai saksi ahli soal pasal 156 ini soal penistaan agama, harusnya polisi juga memberitakan kepada awak media bahwa menurut MUI kasus ini tidak bisa diteruskan karena menurut MUI, Majelis Ulama Indonesia sebagai saksi ahli dalam kasus ini menganggap bahwa kasus ini tidak layak untuk diteruskan, sehingga kasus daripada azan dan gonggongan anjing ini tidak bisa diteruskan. Itu. Nah, saya berharap kalau memang ini tidak ada unsur yang terpenuhi ya, karena saksi ahli daripada Majelis Ulama Indonesia menganggap ini bukan kasus penistaan, maka dari itu memang kasus ini ya tidak bisa layak diteruskan gitu. Tapi kalau misalnya MUI ini menganggap ini adalah kasus yang dianggap menista agama, maka ya polisi seyogyanya juga meneruskan. Karena apabila masyarakat melapor, bukan polisi yang menentukan. Ini pengalaman saya di dalam berbagai macam peristiwa hukum, yang menentukan adalah saksi ahli. Gitu. Semoga teman-teman tercerahkan dalam sesi monolog ini, sehingga kita semua paham bahwa saksi ahli daripada
penistaan agama itu adalah satu-satunya adalah Majelis Ulama Indonesia. Bukan asumsi, bahkan juga diskresi. Karena kalau sampai ini diskresi polisi, menurut saya ini tidak berkeadilan lah. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ditimbulkan dari ketidakadilan. Kalau semuanya adil, KPU-nya adil, Bawaslu-nya adil, KPPS-nya adil, tidak ada yang curang, tidak ada yang memihak kepada salah satunya, insya Allah pemilu tidak akan ada perbedaan dan tidak ada kekacauan. Semua kekacauan yang ditimbulkan ini karena adanya ketidakadilan daripada satu pihak, dan nanti bisa diselesaikan. Ada tukang menyelesaikan dengan saudara, tambah kacau. Betul kan Pak Polisi? Sebenarnya yang bikin kacau ini karena tidak amanah. Coba amanah, KPPS-nya amanah, TPS-nya amanah, KPU-nya amanah, Bawaslu semua betul-betul berbuat yang adil, tidak memihak kepada satu, tidak menghilangkan kertas suara, tidak menyoblos lebih dulu, semuanya dijalankan dengan adil. Insya Allah tidak ada kekacauan. Semua kekacauan yang timbul karena ketidakadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Apapun kecurangan, sekecil apapun, supaya diurusi dan selesaikan, supaya pemilu yang akan datang tidak terulang. Kalau kecurangan ini dibiarkan tidak diselesaikan, saya khawatir pemilu yang akan datang lebih dahsyat kecurangannya. Berpolitik pun Al-Quran mengatur. Cuman maaf Bapak Polisi, kiai bertahun-tahun diakali. Kiai tidak boleh berpolitik, tidak boleh bicara politik, di masjid tidak boleh bicara politik, di pengajian tidak boleh bicara politik. Subhanallah, subhanallah. Karena kita sudah tidak mau bicara politik, apa yang terjadi sekarang ini? Banyak politisi-politisi yang tidak bermoral. Maka saya minta mulai hari ini, malam ini, semua kiai dan semua ulama, mari kita bicara soal politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang bermoral. Jangan politik seperti sekarang ini, politik hoak, politik kebohongan. Betul apa tidak? Bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini, fitnah sana, fitnah sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Justru ini sekarang yang dibicarakan, politik setan, politik iblis. Kita bicara politik Quran. Quran mengatur berpolitik. Siapa bilang Quran tidak ngatur berpolitik? Dulu kiai yang melarang ulama berpolitik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai berpolitik? Supaya Belanda dapat menjajah Indonesia terus-menerus. Kalau kiai mulai bicara politik, dia harus meninggalkan Indonesia. Maka Belanda dulu yang melarang kiai tidak boleh bicara politik, di masjid tidak boleh bicara politik, di pengajian tidak boleh bicara politik. Dianggapnya politik itu kayak penyakit lepra. Padahal politik itu indah. Kalau politik dengan kejujuran, saya akan mengajar orang Ketapang, mari kita berpolitik yang sopan, berpolitik yang santun. Politik itu suatu hal yang mulia. Jadi kalau sekarang ada orang yang melarang kiai bicara politik di masjid, itu berarti sisa-sisa Sukran Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia yang cinta sama Pancasila, cinta sama Undang-Undang Dasar 45, cinta sama Bhinneka Tunggal Ika. Sukran Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya kepada bangsa saya dan negara saya.
Saya sebagai warga negara Republik Indonesia, Bapak polisi, Bapak tentara, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk bangsa saya, untuk negara saya, supaya tidak terjadi pemerintahan dengan segala kedolimannya.